Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Ihsan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Ihsan sedang berada di lahan Ihsan. Ini lahan tanaman tomat Servo F1 yang dimana Ihsan model tumasari dengan tanaman terong Uvita F1 teman-teman. Nah ini alhamdulillah ya, untuk tanaman tomatnya usianya untuk saat ini teman-teman itu usia tomat berarti 43 HST nih, 43 HST, dan buahnya pun alhamdulillah rendel teman-teman. Dan untuk tomatnya ini terongnya usianya 32 HST. Ini juga alhamdulillah tumbuh dengan subur sama-sama teman-teman, hidup berdampingan dengan subur teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah sekali, untuk tomatnya juga sudah lumayan besar teman-teman buahnya. Alhamdulillah ini kemarin kering, tidak hujan 7 hari. Besok niatnya untuk saat ini Ihsan melakukan penyiraman, cuman ya tidak jadi karena memang kemarin sore turun hujan teman-teman. Nah ini basah ya. Nah jadi di sini Ihsan akan berbagi tips teman-teman, cara melebatkan bakal buah terong seperti ini ya. Kemarin untuk tomatnya sudah Ihsan aplikasikan cara melebatkan bakal buah tomat tentunya, dan alhamdulillah pun bisa kawan-kawan lihat sendiri, dari segi bunga juga munculnya lumayan banyak, bukan lumayan lagi nih teman-teman, tapi banyak serius nih. Walaupun hidup berdampingan dengan terong, secara nutrisinya itu sudah jelas terbagi ya. Alhamdulillah tumbuh dengan lebat, dan buahnya pun ini bisa kawan-kawan lihat ya. Alhamdulillah jadi teman-teman Ihsan melebatkan untuk buah tomatnya, dan untuk kali ini Ihsan akan melebatkan terongnya teman-teman. Nah ini usianya 31 HST. Jadi kalau untuk tomat generatifnya ya sekitar 28 sampai 31 HST, itu harusnya sudah mulai dipacu dengan nutrisi pelebat bakal buah dan juga bunga tentunya teman-teman. Nah ini ya, alhamdulillah bagus. Nah bisa kawan-kawan lihat ini tomatnya juga dalam satu pohon sudah kelihatan sekali teman-teman itu ya. Yang kemarin belum sempat lihat untuk cara melebatkan tomatnya, bisa lihat di playlist judulnya tomat Servo F1 yang tumpang sari dengan tanaman terong. Di situ ada semua teman-teman, tinggal diklik saja, dipelajari satu persatu ya. Nah intinya seperti itu. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Kita lakukan pemupukan yang ketiga pada tanaman terongnya, dan yang keempat pada tanaman tomatnya teman-teman. Jadi ini masih pupuknya masih fase-fase generatif, pokoknya kita pacu terus, kita genjot terus untuk nutrisi pelebat bakal bunga dan juga buah untuk tanaman terong dan juga tomat. Oke langsung saja teman-teman. Dan seperti biasa saya ditemani sama Bang Mingun ya, yang selalu membantu pekerjaan Ihsan. Untuk di pengocoran kali ini Ihsan hanya berdua teman-teman, dan mudah-mudahan juga nanti selesai ya ini ya, karena Bang Kotir sedang melakukan penyemprotan kalau tidak salah di lahannya sendiri, jadi tidak bisa membantu pekerjaan Ihsan di kesempatan video kali ini teman-teman. Oke langsung saja ke pembahasan. Untuk pupuk yang pertama di sini Ihsan NPK-nya masih menggunakan NPK Ponska, dan NPK-nya teman-teman mau menggunakan NPK apa saja ya, selalu Ihsan mengatakan bebas, mau NPK 1616, NPK Ponska, NPK Ponka Plus, NPK Grower, NPK ya pokoknya NPK teman-teman. Yang penting nitrogen, fosfat dan juga kalium.
di setiap pemupukan dikasih terus agar lebih mantap. Nah ini sebentar Bamimun, NPK nya nih dikasih sekitar 5-6 ons teman-teman. Ini paling sekitar 5 ons, ini sedikit lagi Bamimun, sedikit lagi dikasih 5 ons NPK nya. Ini kebanyakan, coba. Nah segini nih, ini sekitar 6 ons teman-teman, 6 ons per 25 liter air ya, karena Bang Isen menggunakan jerigen itu, dan jerigen itu takarannya 25 liter air. NPK nya 6 ons per 25 liter air. Dan ini MKP Merauke-nya dikasih 7 sendok makan saja cukup. Nah ini MKP Merauke ya, dan di sini biasanya Bang Isen menggunakan MKP Paktani ya, yang seperti ini nih, yang seperti ini biasanya Bang Isen menggunakan itu. Cuman kemarin Bang Isen beli di Kios Pertanian lagi kosong, jadi Bang Isen menggunakan MKP Merauke ya. MKP Merauke untuk kandungannya sih sama teman-teman, kandungannya sama kalau nggak salah ya. Ini bisa kawan-kawan lihat, ini 52% P25 nya di Paktani juga sama 52%, kaliumnya 34%, ini juga sama kaliumnya 34%. Nah jadi intinya mengapa selalu Bang Isen katakan MKP nya ataupun NPK nya bebas menggunakan apa saja, yang penting kandungannya sama, itu ya tujuannya sama teman-teman. Cuman kadang bedanya ya hanya di harga dan juga PT-nya juga berbeda. Kalau ini dari Paktani, ini dari Merauke teman-teman. Nah intinya seperti itu. Ini Merauke-nya dikasih 7 sendok ya, 7 sendok makan per 25 liter air ini. Nah mudah-mudahan cukup, nanti kalau tidak cukup kurang Bang Isen beli lagi, karena tadi satu ketinggalan di rumah teman-teman, belum Bang Isen ambil. Dan ini teman-teman ya, jika ini kemarin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua yang mengatakan MKP Merauke ataupun MKP Paktani apakah selalu diaplikasikan ketika masa pemanenan. Intinya seperti itu. Di sini Bang Isen jawab sekalian, untuk MKP Merauke ataupun MKP Paktani, jika di masa-masa pemanenan saran Bang Isen dihentikan terlebih dahulu, diganti dengan pupuk yang kandungannya tinggi akan kalium, seperti bisa di KNO3 putih, KCL ataupun ZK. Nah itu tinggi kalium ya. Karena apa? Karena di masa-masa pemanenan yang sangat dibutuhkan yaitu kalium, agar nanti mencegah kerontokan bakal bunga, dan tentunya memperbaiki rasa ya. Kalau di melon jelas kalau perbanyak kalium rasanya lebih manis. Nah juga memperbaiki kualitas buah tentunya teman-teman. Nah kalau di tomat ini rawan sekali rontok, terus terang kalau seperti ini rawan sekali rontok jika kaliumnya kurang. Dan ini pun nanti pemupukannya juga sudah berbeda besok teman-teman untuk tanaman tomatnya. Sedangkan untuk terongnya, karena selisih 8 hari, kemungkinan besok masih menggunakan NPK dan juga MKP. Cuman kalau untuk terongnya tomatnya itu nanti diganti NPK dengan KNO3 putih untuk mencegah kerontokan dan juga memperbaiki rasa dan juga kualitas buah teman-teman. Dan jika belum dimasuki masa panen sih boleh diaplikasikan MKP-nya, tapi jangan dikocor, dispraykan saja agar lebih irit teman-teman, karena harganya juga saat ini sangat melonjak tinggi. Jadi saran Bang Isen besok untuk terongnya, untuk tomatnya dikasih NPK dan juga KNO3 putih. Untuk MKP-nya dispraykan saja sampai masa panen. Ketika sudah panen dihentikan saja teman-teman ya. Nah itu banyak sekali pertanyaannya seperti kemarin di kolom komentar seputar MKP. Ini itu sambil nunggu paminggu saja sebetulnya teman-teman ya. Nanti untuk takaran per buahnya Bang Isen kasih tahu sekalian. Dan juga beberapa poin yang penting sekali jika teman-teman mengaplikasikan MKP pada tanaman tomat, entah itu terong ataupun paria ataupun gambas ya.
kalau aplikasinya itu mulai masa generatif. Nah ini biasa katakan sekalian, karena juga teman-teman kadang belum ada yang belum paham masa-masa generatif, khususnya ini ya yang sedang biasa bahas pada terong dan juga tomat. Untuk terong memasuki masa generatif, yaitu masa-masa generatif sekitar 27 sampai nanti 40-an. Nah itu sangat-sangat bagus mulai diaplikasikan yang namanya pupuk MKP yang dominan fosfat dan juga kalium. Itu untuk memacu bakal-bakal bunganya. Untuk tomatnya pun sama, sekitar di 28 sampai 30. Ya, ini sudah kemarin Baisan aplikasikan 1 kali, 2 kali, nanti mungkin besoknya kita lihat kondisinya. Kalau memang sudah banyak besar buahnya ya kita ganti pupuknya. MKP-nya tinggal dispraykan saja. Begitu juga dengan tanaman paria, gambas, cabai ya. Pokoknya sekitar, kalau untuk paria ya hampir sama teman-teman, sekitar 27 mulai masa generatif. Jadi pemupukannya kalau paria juga dipupuk 10 HST, 20 HST. Nah ini 30 HST nya dikasih MKP. Gambas, kalau gambas lah itu agak lebih cepat, dipercepat karena untuk masa panennya juga sekitar 38 HST. Jadi saran Baisan MKP-nya dimasukkan di usia sekitar 22 sampai 25, MKP-nya mulai diaplikasikan agar nanti buahnya maksimal, karena masa panennya juga lebih cepat teman-teman. Nah intinya seperti itu. Itu hal yang juga penting yang sering sekali teman-teman bahas dan ditanyakan di kolom komentar. Dan ini juga masalah pemupukan, ini juga ada yang perlu Baisan bahas karena penting sekali. Kemarin sekitar 7 hari di daerah Baisan tidak turun hujan teman-teman. Nah ini harusnya pemupukan dilakukan kemarin, karena kemarin Baisan melakukan penyemprotan dan kondisinya pun masih belum turun hujan. Jadi Baisan tidak lakukan pengocoran. Dikarenakan apa? Karena yang selalu Baisan katakan, lahannya kering. Jika dilakukan pemupukan itu nanti pupuknya tidak akan maksimal, itu pasti teman-teman. Makanya hal yang penting juga dilakukan untuk ketika mau melakukan pemupukan, yaitu saran Baisan entah itu pakai mulsa ataupun tak pakai mulsa, yang penting disiram terlebih dahulu untuk tanamannya. Setelah disiram basah baru dilakukan pengocoran agar lebih maksimal. Dan nanti setelah selang 1 hari 2 hari tidak turun hujan, 2 hari teman-temannya tidak turun hujan, kalau di musim kemarau disiram saja agar lebih maksimal. Kalau 2 hari kena turun hujan ataupun 1 hari turun hujan ya tidak apa-apa. Yang penting jangan baru dilakukan pengocoran baru selang 1 jam 2 jam kena turun hujan. Nah itu tetap kurang maksimal. Makanya kalau di musim penghujan ya sebisa mungkin pupuk kocorannya lanjut, pupuk taburnya juga ikut ditugalkan teman-teman. Nah intinya seperti itu ya, jelas ya. Jadi beberapa poin masalah pemupukan masa generatif sudah Baisan katakan tadi. Nanti jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham ditanyakan saja di kolom komentar, dan mudah-mudahan Baisan bisa langsung menjawabnya teman-teman. Ini hanya nunggu Pamingun sebentar lagi siap untuk pemupukan yang ketiga pada tanaman terongnya. Pada tanaman tomatnya keempat, karena memang selang 8 hari kalau nggak salah teman-teman, 1 minggu lah. Alhamdulillah ya ini. Sebentar kameranya jelas kan ya. Nah bagus, ininya bagus, terongnya juga bagus, tomatnya juga tumbuh bagus berdampingan. Yang penting kalau model tumpang sari seperti ini, saran Baisan lahan baru, terus pemupukannya juga rutin, jangan sampai telat. Kalau terlalu telat resikonya nanti di pertumbuhannya kurang maksimal teman-teman. Oke sudah siap Pamingun. Oke kita langsung, nanti pemupukannya dilangsungkan saja, mau terong tomat sekalian apa terserah, pokoknya yang penting dipupuk sekalian. Ini takaran per pohonnya, karena ini pemupukannya bareng teman-teman ya, antara tomat dan juga terong. Nanti Baisan akan pemupukan bareng. Jadi biasanya kan Baisan terongnya dulu, besoknya tomat gitu ya. Jadi pemupukannya Baisan agak sedikit kurangi per pohonnya, karena memang pemupukannya bareng. Kalau tidak sih ya bisa
sekitar 100 milian lah, 100 mili sampai 110 mili per pohon. Untuk di penyemprotan kali ini mungkin bahasan agak kurangi karena memang ya pemupukannya bareng teman-teman. Di situ saja Bang Mimun. Coba tanaman terong dikasih mau terong bareng nggak apa-apa. Sebentar. Nah ini karena ini penting juga teman-teman ya, karena kalau basah sekali seperti ini, saran biasanya pembukaannya agak ke tengah biar nanti tidak melebar ke sini ke sampingnya. Nah sekitar dikasih ini juga terong nggak apa-apa pengen sekalian. Hop, jangan terlalu banyak pengen, sekitar 80 mili. Hop, nah segitu karena pemupukannya bareng. Stop. Nah sebentar. Coba stop. Nah segitu ya, kira-kira segitu. Karena memang pemupukannya dilakukan bersamaan dengan tomat dan juga terong. Kemarin Baisan melakukan pemupukan terong, besoknya tomat. Sekarang Baisan melakukan pemupukan bareng antara tomat dan juga terong, karena memang ini Baisan 2 hari ini harus full melakukan pemupukan. Di lahan sebelah itu ada terong dan juga tomat juga ada, terus timun. Makanya Baisan ini harus 2 hari ini harus melakukan pemupukan terus. Mumpung masih ada turun hujan, tak kira kemarin sudah mulai musim kemarau, tapi alhamdulillah masih turun hujan teman-teman ya. Nah ini sih untuk bisa irit tenaga untuk masalah penyiraman. Oke, jelas seperti itu ya. Untuk takarannya per pohonnya sekitar 80 sampai 100 mili per pohon. Itu pun karena Baisan melakukan pemupukan antara tomat dan juga terong bersamaan. Jika hanya melakukan terong ya sekitar 100 sampai 110 mili per pohon. Intinya seperti itu. Oke. Dan masalah pemupukan tadi masa generatif, hal-hal yang penting dilakukan untuk sebelum dilakukan pengocoran sudah Baisan sebutkan. Jika ada yang kurang paham ataupun kurang jelas, nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah Baisan akan terus jawab teman-teman. Dan tentunya jangan lupa jika video ini bermanfaat, tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.